Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wishlist Indonesia untuk Indonesia lebih kompeten. Teman-teman, para penonton YouTube setia Wishlist Indonesia, akhirnya setelah sekian lama kita bisa menyediakan video baru untuk teman-teman semua. Dan hari ini kita bersama dengan Coach Sufyan. Jadi kalau udah ngomongin Coach Sufyan, berarti kita akan berdiskusi terkait dengan kesehatan, terutama kegiatan olahraga. Nah, karena beliau ini coach dalam bidang olahraga seperti lari, kemudian juga mungkin aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan olahraga. Baik, kita sapa bersama. Halo, Coach Sufyan. Halo, Mas Ali. Oke, alhamdulillah akhirnya kita bisa mengagendakan ya untuk diskusi kita ngobrol-ngobrol terkait dengan kesehatan ya, yang eh point of view-nya adalah bagaimana beraktivitas untuk menjadi lebih sehat dan bugar. Nih, Coach, boleh dong sharing Coach Sofyan ini ke aktivitasnya. Saya yakin Coach Sofyan tidak hanya coach dalam bidang olahraga, tapi juga sebagai seorang staff di sebuah company gitu. Boleh mungkin Coach Sofyan untuk sharing nih background-nya gitu. Oke, selamat malam ya teman-teman semua, Islis Indonesia. Wah, terima kasih Mas Ali sudah bisa mengundang saya untuk bisa berdiskusi ya. Tentu tema kita pada malam ini tentang kesehatan gitu ya. Ya kalau sedikit cerita tentang saya, ya edukasi terutama ya. Saya apa namanya pernah kuliah di UI di bidang promosi kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. 2004 memang lebih banyak sifatnya itu memberikan promosi kesehatan agar masyarakat pada umumnya bisa sadar dan paham dan mau berperilaku sehat itu sih kira gambarannya. Itu pertama. Yang kedua, saat ini saya bekerja ya di salah satu perusahaan badan usaha migas Jakarta di PT Jakarta Propertindo dan sebagai Health and Safety Analyst gitu ya. Tentu di kantor mas saya memang banyak melakukan kegiatan yang sifatnya untuk kesehatan dan keselamatan pekerja gitu ya, baik itu di kantor maupun di beberapa unit operasional kami di Jakarta gitu kira-kira. Ya tentu selain saya bekerja juga saya juga megang beberapa kelas strength training ya dan juga klub running atau klub lari di beberapa perusahaan ya tentu di satu di LTG Jakarta yang di daerah Kelapa Gading, kemudian di kantor saya sendiri di Jakpro, yang terakhir di anak perusahaan Pertamina namanya PT Nusantara Regas lah ini. Dan megang beberapa ya, ada dua atau satu orang private yang coba saya pegang yang memang ingin bisa meningkatkan kemampuan lari atau yang sebelumnya dia belum bisa lari, dia bisa lari. Gitu sih, Mas. Itu sedikit cerita saya untuk apa yang sedang dan lakukan pada saat ini. Gitu Mas Ali kira-kira. Baik, terima kasih ya. Jadi teman-teman, Coach Sufyan ini ya selain bekerja di perusahaannya tadi ya, tetap juga bagian berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan begitu ya. Ternyata juga beliau juga menggawangi beberapa kegiatan-kegiatan terkait dengan coaching kesehatan di beberapa perusahaan yang tadi sudah disampaikan. Coach Sufyan, ini mungkin klise ya, tapi pertanyaan adalah kenapa sih orang-orang sekarang ini mungkin terlihat kurang sehat begitu ya, sehingga kita Coach Sofyan dan teman-teman atau kita perlu mengkampanyekan kesehatan. Itu apa sih yang menyebabkan orang generasi sekarang ataupun di era sekarang ini orang terdistraksi menjadi tidak sehat begitu? Ya, tentu kita harus tahu dulu faktor risikonya apa sih yang membuat orang mengalami masalah kesehatan gitu ya. Ya, tentu kan kalau kita ketahui, kalau kita melihat sekarang mungkin kita mendengar di media gitu dan di beberapa informasi gitu ya. Bahkan kalau kita misalkan mau ngerujuk ke data kesehatan gitu ya, kalau kita lihat misalkan tahun 2018 ada misalkan survei kesehatan dilakukan oleh kementerian itu ya tentu penyakit tidak menular gitu ya. Ini saya ambil 2018 ya, mungkin sekarang sudah banyak update. Itu tentu yang menjadi faktor tidak sehat ya karena yang terkait dengan penyakit tidak menular ya seperti jantung, diabetes dan seterusnya karena faktor kurangnya aktivitas fisik itu salah satunya ya 35%, 33%. Kemudian juga 95% di masyarakat tentu kurang makanan konsumsi sayur dan buah itu sih salah satu faktor risiko. Ini dari sisi ini ya, dari sisi apa namanya fisik kita, pola olahraga, kemudian pola makan yang ditambah mungkin kesibukan, stres tinggi, ya kan, aktivitas sangat padat gitu ya, yang membuat orang stres sehingga mungkin timbul kecemasan gitu ya, yang berdampak Hmm. terhadap mental health kita atau yang berdampak terhadap apa namanya
kesehatan fisik kita. Itu yang saya mau sampaikan secara faktor risiko yang mempengaruhi terhadap masalah kesehatan pada hari ini. Bahkan sekarang kan kalau kita, saya terakhir Tempo baca itu di media minggu kemarin, ternyata di kalangan Gen Z semakin meningkat yang mengalami kegagalan ginjal, serangan jantung dan sebagainya. Artinya usia-usia mungkin orang dulu mengalami penyakit seperti itu di usia-usia 56 tahun ya. Sekarang di usia 25, 20 itu sudah ke sana karena faktor risikonya semakin dekat gitu. Sejak dini mungkin anak-anak yang berusia mungkin masih kecil atau sampai dewasa pola hidupnya sudah nggak sehat, tadi pola makan, tadi pola olahraga yang mungkin sangat minim sekali yang melakukan. Apalagi kan sekarang Mas Ali tahu ya, dengan begitu pesatnya dunia media sosial ya, bener ya, scrolling HP, mungkin meeting pun kan kayak kita online kan, mungkin dulu orang harus shifting dari tempat A ke tempat B, sekarang ya cukup dengan online, sehingga membuat perilaku berisiko semakin tinggi karena orang secara akses dan juga fasilitas semakin mudah untuk ke sana gitu. Itu sih jadi concern. Atau mungkin kalau di kantor ya orang cenderung naik eskalator, cenderung naik apa tuh lift gitu ya mungkin ya. Ya mungkin kalau jaraknya dekat ya harus bisa gitu. Itu contoh hal yang sederhana yang mungkin ada di sekitar kita. Sehingga itu menjadi faktor risiko Mas. Yang saya bisa highlight sih sebenarnya yang menjadi sangat besar ya peran medsos yang atau peran teknologi yang membuat orang akan semakin uh, mengurangin mobilitasnya dia. Ketika mengurangin mobilitas dia, maka nggak ada aktivitas fisik yang banyak kan. Itu mengurangi aktivitas fisik dia. Padahal salah satu faktor yang bisa memitigasi risiko adalah dengan aktivitas fisik, jalan misalkan, atau bergerak misalkan. Ya dengan laptop atau dengan kita medsos banyak yang terus apa namanya berkembang ya, tentu orang akhirnya akan banyak sedenter ya, banyak santai duduk dan seterusnya. Kok sambil nonton film atau nonton YouTube gitu ya, di sampingnya ada apa misalnya Mas? Contohnya snack ya, Cemilan ya. cemilan. Ya sebenarnya nggak masalah cemilan sih, cuman apa dulu cemilan nih gitu. Jangan-jangan kebanyakan pakai karbo atau lemak gitu, sehingga sudah kurang aktivitas fisiknya ditambah asupan makanannya apa namanya high karbo gitu ya dan high fat atau tinggi lemak, sehingga ya nggak dibakar ya, harusnya kan dengan dimakan dengan diaktifkan kan kebakar tuh, entah itu gula atau lemaknya. Karena itu nggak ada, numpuknya menjadi lemak, overweight dan seterusnya sampai obesitas, dan akhirnya dia menumpuk jadi penyakit. Ya tentu penyakit yang tadi saya bilang penyakit tidak menular atau non communicable disease penyakitnya yang tidak menular gitu maksudnya, bukan karena faktor virus atau bakteri. Itu sih Mas yang kalau saya mau bisa bilang saat ini itu menjadi masalah kita. Tentu lebih jauh lagi dengan kita gampang sakit atau kita ngalamin sakit, produktivitas kita bekerja pasti menurun dong, bener nggak? Nah, quality of life kita menurun gitu maksud saya. Jadi ini ujungnya itu sebenarnya bukan hanya persoalan kesehatan, tapi persoalan kualitas hidup kita akan semakin menurun gitu. Atau kalau kita umur produktivitas kita lagi tinggi 30, 35, 40-an yang harusnya masa-masanya ekstra sehat gitu ya, dia bisa kemana-mana down tuh. Karena apa? Karena nggak sehat. Sehingga lifespan dia atau usia harapan hidupnya semakin kecil gitu. Itu kalau kita ngelihat lebih jauh ya, tadi masalah kesehatan punya dampak terhadap eh, produktivitas kita sebagai orang yang produktif gitu Mas. Itu Mas yang menjadi masalah yang saya lihat ya. Ada faktor risikonya, ada dampaknya dan juga ada dampak yang jangka panjang gitu Mas. Itu Mas Ali, saya kira. Ya, tadi teman-teman sudah disampaikan ya, ada faktor resikonya terkait mungkin karena aktivitas kita fisik ya, terutama aktivitas fisik kita yang tidak banyak lagi gitu ya di era sekarang, digital, teknologi, kemudian juga asupan nutrisinya, real food apa, eh, junk food begitu ya, apalagi Ya, sekarang dengan mudahnya teknologi kita bisa eh, pesan dan tanpa harus jalan gitu ya, tiba-tiba datang di depan rumah gitu ya. Dan dari semua tadi itu bisa berefek ya terkait dengan penyakit-penyakit ya. Ada diabetes jantung dan bahkan nanti bisa berdampak pada harapan hidup, angka harapan hidup ya. Apakah kita bisa panjang atau di usia tertentu yang lebih pendek kita harus menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa begitu. Mas, langsung saja nih Mas, kan saya juga adalah mungkin salah satu yang dalam saat ini berada di fase yang obesitas gitu ya. Dan sudah saya rasakan begitu. Nah, apa yang harus saya mulai? Dimulai dari mana saya melakukan perubahan ini begitu? Tentunya tadi itu kami kan ya karena kami jarang bergerak, kami ini pemalas dalam arti untuk aktivitas fisik. Makanya bagaimana kami harus memulai ini semua begitu.
Siap. Ya, setiap orang kan punya motif masing-masing ya. Salah satu yang saya tahu adalah namanya prinsip behavior. Jadi, bagaimana kita mempersepsikan perilaku itu sendiri dalam artian kalau kita melihat eh, tadi kan saya sebutkan masalah-masalah kesehatan yang itu bisa Ya. berdampak pada kita. Pertanyaan adalah apakah faktor risiko itu dan dampak itu kita aware atau enggak tentang itu? Itu poin pertama. Jadi persepsi kita terhadap itu seperti apa? Apakah kita semakin takut atau semakin abai? Ini penting mas, poinnya itu di situ. Ya makanya kita harus aware dulu nih, atau kita harus benar-benar takut atau enggak, atau kita malah mengabaikan ada potensi itu. Itu poin pertama yang menurut saya menjadi penting. Hmm. Jadi ada faktor apa ya? Predisposisi faktornya lah yang menentukan kita mau berperilaku sehat atau enggak. Ini poin pertama. Ya, informasi, background, edukasi kita, mungkin bahkan keluarga ya. Kadang kan kalau kita bicara perilaku sehat nggak sehat kan tergantung keluarga juga kadang-kadang ya, Mas ya. Misalkan Betul, pola betul, makan kita betul. dan Setuju, seterusnya. betul. Pola makan itu akhirnya mempengaruhi terhadap perilaku kita. Pola pikir kita dari situ sebenarnya. Makanya dengan tadi saya bilang ada prinsip behavior itu bagaimana kita melihat itu seperti apa. Itu faktor itu tadi. Nah makanya yang kedua tentu kalau kita sudah sadar ya bahwasannya aware ini harus berubah atau misalkan Mas kalau pengalaman saya pribadi nih tadi ngomong prinsip behaviornya ngomongin kesadaran diri kita. Mungkin dulu waktu saya sebelum mulai olahraga saya aware sih dengan latar belakang keluarga saya bapak terutama itu punya eh, bahkan tiga kakaknya dia tuh perempuan semua almarhumah ya itu meninggal gara-gara diabetes. Hmm. Nah, itu kan saya sudah tahu dong ada latar belakang keluarga yang punya faktor risiko tentang diabetes gitu ya. Karena aku saya aware, cuman kan again karena mungkin belum terlalu dalam kesadarannya, belum begitu takut dengan situasi itu ya mungkin masih abai waktu itu. Itu masih itu poin satu. Nah, baru level kedua, ketika kita ngomong tadi level kesadaran kita apakah takut atau biasa, nah, itu gantung kita nih. Masuk ke level sikap, apa kita mau berperilaku sehat nggak, mau berubah nggak perilaku kita. Ini poin penting. Nah, ketika sudah kita berpikir, wah pengen berubah nih, itu harus diikuti mas. Karena kalau kita kan manusia pasti punya sikap atau kecenderungan yang plus minus ya. Tadi Ya. kalau ngomong kesadaran baiknya apa sih? Ya berarti ketika saya punya faktor risiko ya harusnya saya berubah nih. Apa? Tadi kalau pakai apa namanya? Tadi konsepnya kan dari hasil surveinya apa namanya kesehatan itu kan kurang apa namanya aktivitas fisik sama pola makan yang sehat kan. Ini poin dua ini sebenarnya harus kita action dalam artian udah langsung kita rubah pola makan kita, mungkin banyakin serat, protein gitu ya, karbo secukupnya atau lemak jangan jangan berlebihan gitu, tergantung dengan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua aktif fisik. Tadi ya harus disegerakan, jadi jangan nunggu nanti, nanti itu nggak bakal pernah kejadian karena perilaku itu harus dimulai kan mas ya, harus dimulai Betul. selangkah, dua langkah, tiga langkah dan seterusnya sampai dia menjadi kebiasaan gitu kan. Itu yang Hmm. menjadi eh, apa namanya apa sih yang gitu tadi pertama kita harus sadar betul apa sih bahaya buat kita, yang kedua kita harus segera melakukan perbaikan diri kalau emang dirasa itu ada risiko buat kita, jadi jangan nunggu sampai sakit mas, nunggu Hmm. justru kita harus berupaya jangan sampai kita sakit. Itu poinnya gitu sih mas, jadi harus dimulai lah langsung segera aja. Nah atau yang ketiga, kita harus harus cari supporting system sih yang bisa apa namanya mendukung perilaku kita. Atau kalau menurut Lawrence Green itu tentang teori perubahan perilaku ada faktor social support di sana mas. Selain tadi ada faktor pencetusnya, kemudian kita kedua ada aksesnya, yang ketiga ada social support, ada mengingatkan kita gitu ya. Jadi ya butuh lingkungan yang bisa menopang sih gitu ya. Makanya tidak hanya kesadaran diri, kemudian juga akses yang kita dapat mudah atau enggak. Yang ketiga ada nggak di teman-teman kita yang bisa mendukung kita. Itu sih Mas yang bisa kita lakukan. Saya kira mungkin di kantor kalau kayak misalkan Mas Ali punya teman yang ingin sama-sama olahraga ya harus segera dimulai. Nggak usah mikirin gampang, susah deh. Minimal misalkan mulai jalan dulu 30 menit atau kalau taruh bulat 30 menit 10 menit dulu misalkan. Dirutinkan tuh setiap hari, setiap hari. Gitu sih Mas Ali, mungkin yang bisa saya sharing mengenai itu ya. Baik, saya coba elaborasi ya. Jadi setidaknya tadi kita harus mulai aware ya, karena tadi kalau dari melihat dari Coach Sofyan sendiri melihat bagaimana
keluarga ya. Tadi itu ternyata beberapa keluarga eh, termasuk yang faktor risiko yang diabetes ya, yang mungkin juga bisa menurun ke Mas Sufyan karena keturunan ya. Dan setelah kita sadar gitu ya, apakah kita akan apa ya mengabaikan atau kita mulai akan bersikap take action ya, mulai take action, mulai apakah secara individu melakukan ya rangkaian olahraga atau di yang ketiga kita butuh social support ya, support system ya, dimana ya tadi mungkin saya mendengarkan kayak Coach Sofyan punya eh, teman-teman yang run club yang mungkin ini menjadi salah satu bentuk social support dalam menjaga kesehatan gitu ya. Nah, ini mungkin saya tuh posisinya sudah sadar, sudah sedikit bersikap ya. Bersikapnya itu mungkin sehari saya mencoba untuk olahraga tapi hanya 15 menit yang ikut senam yang di YouTube ya. Senam aerobik gitu yang hanya 10 sampai 15 menit gitu kan. Tapi itu kadang bisa ya jadi tidak rutin karena tadi tidak punya social support tadi itu Mas nih. Nah, menurut Mas Sofyan apa sih yang harus kita lakukan ya sebagai orang yang ingin sehat yang ternyata masih males-malesan ya, udah punya ingin bersikap tapi malas-malasan, tapi belum punya social support nih. Bagaimana? Apakah worth it kita ikut nge-gym ataukah kita worth it harus ikut sebuah klub? Biasanya kan di Instagram juga ada atau seperti apa nih Mas? Baiknya nih Mas gitu. Ya tentu social support bisa diciptakan atau kita bisa menciptakan sendiri dalam artian kita datang ke sana. Mm-mm. Ini kan pilihan ya, makanya ketika tadi sadar ya harus di action entah sendiri atau dengan orang lain atau dengan teman. Ya tentu kalau misalkan kalau kembali ke kasus Mas Ali atau ke Mas Ali sendiri, kita lihat di sekitar kantor apakah dekat rumah ada nggak tempat gym misalkan. Contoh. Hmm. Kalau ada langsung aja kita ke sana, ikut kelas misalkan atau ikut programnya atau langsung pakai PT misalkan atau pakai private trainer gitu, itu langsung aja dilakukan Mas. Jadi nggak usah banyak berpikir yang apa nah istilahnya ya. Karena kalau kita banyak berpikir nanti deh ujung-ujungnya habit yang kita pengen rubah malah gak kejadian, Mas. Kita malah mempertahankan habit yang ya bahasa saya mungkin habit yang jelek ya gitu ya. Nah, memang harus disegerakan. Jadi kalau dulu kayak saya langsung bagi pengalaman pribadi aja ya. Iya, karena sini saya alamin ketika saya 2019 baru mulai lari ya, sebelum saya masuk ke dunia fitness atau gym, itu saya 2019 baru mulai lari, Mas. Ya mungkin berat badan masih 90-an waktu itu yang gemuk banget lah. Lari juga nggak bisa, 100 meter udah capek gitu ya, udah ngos-ngosan. Itu menit pertama. Ya sehingga kita kan karena kita memulai ya, sendirian ngeliat tuh di sekitar kita. Oh namanya ya, ada klub, ada ini segala macam. Pasti kan termotivasi dong. Maka tadi itu harus bilang kalau kita masuk ke step pertama, kita sudah memulai kan. Ketika memulai, kita akan menemukan, oh di depan begini, oh di alam begini, oh ada orang berkumpul. Itu kan pasti menambah semangat dong. Gitu. Nah itu pengalaman pribadi saya. Itu yang coba saya alamin. Nah kemudian saya bisa bergabung dengan salah satu komunitas lari waktu itu ya. Namanya Sekolah Lari Mas. Ya Alhamdulillah terus saya konsisten, saya apa ya, udah pokoknya dipaksakan lah walaupun saya harus pulang malam kerja ya, bahkan sedikit sering nih istri pernah komplain, saya bilang demi kesehatan saya harus memperjuangkan ini. Nah, itu satu pengalaman karena waktu itu kan mungkin karena kita pulang kerja langsung pulang, harusnya kan enggak, saya malah melipir kemana, ke GBK Mas. Kantor waktu di Tamrin, di Wisma Nusantara di Bundaran HI, deket kan, naik motor bisa muter ke GBK, atau waktu MRT baru dibangun tuh 2019-an lah ya, saya mampir situ. Coba kalau saya saat itu kalah dengan keadaan atau karena mikir pulang malam, saya mungkin nggak bakal bisa se-happy apa sekonsisten sekarang, Mas. Jadi itu sih Mas. Jadi harus kita datang cari di tempat kita atau kayak sekarang nih Mas. Sebenarnya kan ketika kita bikin podcast ini kan membangun social support kan. Oh, iya Akan gitu. betul. Ya dengan kita komit entah nanti mungkin dua tiga orang yang orang ke depan itu bisa menjadi supporting system kita untuk selalu mengingatkan hidup sehat. Gitu sih Mas kayak kita. Oke, baik. Ya, tadi itu penting sekali ya. Jadi apa ya? Mengorbankan yang lain untuk mengamankan yang lain ya. Saya melihatnya kan mengorbankan waktu pulang harusnya ke keluarga, kita mengorbankan diri untuk olahraga biar ya mengamankan kesehatan ya kalau aku ngelihat dari Mas Sufyan sendiri gitu ya. Apalagi Mas Sufyan sempat cerita bahwa berat badan bisa saat itu mencapai 90 gitu. Nah, eh tadi benar bisa ya teman-teman kalau mendengarkan podcast ini dicoba mencari komunitas atau minimal ikut gym dan mengorbankan waktu gitu ya.
pertanyaan selanjutnya ini kan mungkin relate dengan diri saya sendiri yang sudah berat badan di atas 100 begitu Mas, atau di atas 90. Nah, karena kan tidak kadang sosial itu kan butuh waktu ya kita untuk masuk ke dalam sebuah sistem sosial, tim running ataupun ikut gym. Nah, kalau kita mau melaksanakan secara individu begitu ya dengan orang yang gendut seperti saya begitu. Kami mulainya dengan apa, Mas? Apakah dengan tadi jalan kaki setiap hari jam berapa, berapa menit, kemudian kalau sudah konsisten dilanjutkan dengan kegiatan seperti apa dan selanjutnya, Mas gitu. Ya, yang pengetahuan saya sebenarnya memang kalau orang yang BB-nya berlebih itu treatmentnya pertama ya tentu diturunkan dulu berat badannya. Ini pentingnya. Karena kan ketika kita berolahraga tentu badan kita menjadi beban, ya kan? Apalagi lari mas itu udah 55%-an sudah menjadi beban tubuh kita. Itu pertama. Tapi bukan karena diet dulu baru baru mulai olahraga tidak. Bisa yang minimal tuh yang low intensity. Artinya mengurangi pergerakan-pergerakan yang beban tubuhnya bertambah yang sifatnya gravitasi ya suatu gerakan itu yang simpel dulu. Kayak Mas Ali misalkan ya minimal jalan dulu tuh poin pertama. Kalau tuh misalkan untuk ke strength training ya minimal apa ya yang paling mudah misalkan chair squat ya. Chair squat itu misalkan duduk bangun Bagus kan bagus ya, ya itu ya untuk lutut saya sering kalau udah capek saya pakai itu biasanya kayak kok kayaknya badan kurang gerak akhirnya saya kayak gitu tuh iya naik turun gitu ya jam squat pakai 10 kali itu lutut lumayan tuh kerasa tuh itu biasanya gitu. pasti mas kan ya kan ada sendi ya, sendi juga harus dilatih kan, karena ada cairan sinovial yang dia fungsi untuk supaya sendi nggak kering, supaya bagian sendi nggak ngalamin apa namanya kerusakan itu, makanya harus dilatih dengan strength training. Jadi tadi ya dua ya, kalau ngomong sisi kardionya atau melatih otot jantung sama sistem kardiovaskular kita dengan latihan kardio, caranya apa tadi jalan dulu mas. Itu pertama ya. Jalan juga sebenarnya kita ngomong ke intensitas nih. Jadi kalau mau mendapatkan health benefit WHO bilang itu per hari 30 menit dengan intensitas sedang atau moderate intensity. Jadi per hari 30 menit. Ya itu sebenarnya tidak bilang jalan sih, cuman saya mau mau memahaminya buat orang yang gampang jalan dulu dengan apa? Dengan intensitas moderat. Dia kalau ngomong intensitas moderat tuh ngomong ke heart rate monitoring, Mas. Itu di angka sekitar 65 sampai 75% dari heart rate maksimal atau dari heart monitoring maksimal. Nanti ada rumusnya lah, saya bisa jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, strength training. Nah, jangan dibayangin harus pakai beban dulu misalkan barbel Hmm. atau dumbbell. Kalau kita belum punya atau belum berani ke gym, minimal tadi yang saya bilang Mas di kantor, chair squat aja, duduk bangun, bikin aja 1 sampai 12 kali, bikin 3 set, berarti 3 kali Hmm. dua. Atau simpel yang kedua misalkan wall sit, ya badan ditempel ke tembok ke belakang, tahu kan ya wall sit itu kayak orang duduk tapi nggak pakai kursi di belakang di bawahnya, tapi dia nempel di dinding. Itu juga lumayan Mas. Itu Wall sit itu yang nahan kan gitu ya kayak duduk tapi nahan ya. ya duduk tapi di tembok ya. Iya di tembok badannya di tembok tapi kita nahan gitu ya nggak duduk gitu ya. Betul, betul. Itu sebenarnya bagus buat melatih stabilisasi, buat core juga sama buat paha. Itu juga bagus, Mas. Jadi sebenarnya ya mungkin kalau itu kan agak panas ya jangan terlalu lama. Misalkan mulai dengan 15 detik, itu 30 detik. Bikin 3 kali aja. Itu yang menurut saya bisa dilakukan di mana saja, Mas. Jalan juga bisa kan. Misalkan Mas Ali habis makan siang, jalan dulu keliling 30 menit di kantor. Itu bisa. Tambahan plank misalkan. Atau kalau belum bisa full plank, bisa yang namanya diamond plank. Itu juga bisa. Banyak sih sebenarnya, Mas, gerakan-gerakan yang menurut saya lumayan efektif itu bisa kita lakukan di mana saja. Nah, baru step ketiga, kalau sudah yakin silakan gabung ke gym, nanti ketemu dengan coach atau ada kelasnya, itu bisa ikut juga mas. Itu sih Hmm. mas, gambaran. Jadi strength training tidak mesti pakai beban yang portable, beban alat gitu ya. Bisa juga menggunakan body weight tubuh kita. Gitu sih mas. Ya. Oke, siap. Tadi ya untuk teman-teman tadi kita bisa mulai dengan jalan ya. Jalan kurang lebih sekitar 30 menit gitu ya dengan intensitas sedang atau moderate. Mungkin itu kayak jalan agak lari bukan lari-lari kecil ya, jalan bukan jalan letoy berarti ya Mas ya. Dan Jalannya cepat. agak gitu ya, agak tek-tek gitu lah bahasanya gitu ya. Kemudian bisa tadi dengan apa jam sit ya. Itu namanya ya. Strength Pokoknya training. duduk Ya. jong Nah, apa iya, latihan duduk kekuatan. jongkok berdiri. Pokoknya teman-teman udah sering lah lihat itu ya. Dan itu memang kerasa banget di paha, di apa, di lutut ya. Terutama saya atau kita kita yang mungkin mempunyai berat badan lebih. Kemudian wall sit. Nah ini yang saya belum pernah praktek wall sit nih, baru tahu bahwa
ya menahan ya, berarti kan emang menahan kaki, berarti ini yang luar diuji begitu ya. Baru nanti setelah rutin, baru mungkin bisa ikut dengan kegiatan-kegiatan di gym atau yang lain. Walaupun juga diperbolehkan langsung kalau mau ke gym ya, ada PT dan apa ya, temennya juga biasanya kan di gym juga biasanya ada kelas-kelas kayak Zumba, ada yang segala macam ya gitu, yang mungkin bisa dicoba ya, walaupun nunggu badan agak agak berkurang dulu begitu. Nah, Mas, selain ini gitu ya, bagaimana kayak Mas Sufyan ini kan setelah dari 90 kemudian sekarang mungkin sudah di berat badan Ya. ideal ya gitu. Bagaimana memaintain? Sebenarnya gini Mas, saya ada masalah mungkin terkait dengan kadang bekerja gitu ya. Bekerja itu kadang kan kita duduk terus, kayak saya kan di depan komputer, kemudian mau jalan kayak aduh belum kelar nih gitu. Nah, bagaimana kita bisa apa ya, memaksa diri untuk bergerak, kemudian kayak Mas Sofyan yang dengan yang sudah stabil seperti ini tidak terdistrak untuk berhenti olahraga begitu. Kadang kan Ya. kalau udah stres gitu kan ke bawahnya kayak pingin ngemil, pingin ini, kemudian jadi mager gitu. Nah, Mas Sufyan sendiri bagaimana mengontrol emosi agar bisa tetap olahraga gitu? Atau olahraga ini adalah salah satu cara menyelesaikan masalah emosi begitu. Gimana maksudnya? Ya, eh apa ya? Tadi kan kalau ngelihat dari latar belakang kan ada risiko ya yang buat saya pribadi. Hmm. Itu tentu menjadi faktor penguat saya lah bahasanya. Hmm. Yang membuat saya harus tetap konsisten dalam kondisi apapun itu poinnya. Ya, itu kunci pertama. Yang kedua tentu naik level yang kedua selain tadi faktor risiko ya saya ingin bilang ya olahraga bagian dari pelayanan kegembiraan hidup saya gitu. Karena Hmm. apa ya kalau saya lebih ke syukur grateful kita terhadap Tuhan yang Maha Esa atas nikmat sehat ya harus dijaga dengan olahraga itu yang jadi kita bentuk meraihkan kegembiraan itu ya dengan olahraga itu bagian dari bentuk syukur kan ketika Tuhan atau Allah memberikan kita kesehatan ya harus dijaga itu, di maintain bahkan sampai level fitness supaya kita nggak gampang capek dan seterusnya itu sih mas cara saya ya tentu sebagai manusia biasa saya kadang ngalamin malas kok malas itu ngalamin pasti ya setiap pagi misalkan aduh malam nih tiba-tiba gerimis atau tiba-tiba baru ngantuk itu kan challenge Hmm. apa namanya Betul betul challenging tuh, banget gerimis pagi ngantuk ya betul itu kan. pasti tapi saya langsung ngambil sepatu saya ingat saya harus menjaga kesehatan saya lari saya after that tau nggak mas apa yang terjadi seger banget jadi memulai Hmm. juga yang saya alami sekarang ya saya kira nggak cuma saya hampir semua orang ngalamin yang sama ya kadang ya kita kan tahu sendiri lari capek kan si otot di challenge sama stresnya jantung kencang terus strength-nya juga sama angkat beban itu si otot dikasih tension dikasih tekanan kan stres tuh dia ya kan nah tapi sebenarnya kalau dia sudah adaptasi dia akan cenderung aman buat tubuh kita cuma tadi soal mental aja sih kayak misalkan kalau saya kan sekarang mas nganter anak jam 6 subuh nih berarti kan jam setengah 6 saya sudah siap dong makanya saya upayakan bisa bisa sholat berjamaah gitu ya terus saya apa namanya eh, apa namanya kemudian siap-siap buat lari ya jam 5 lari setengah 6 selesai mandi bisa ngantar anak sekolah mas itu challenge banget jadi ngantar anak sekolah jam 6 harus siap sebelum jam 6 kemudian saya juga mungkin harus sarapan dan seterusnya itu tantangan ya apalagi kita kerja di Jakarta ya saya naik motor tuh wah macetnya bukan main sekarang itu jadi tantangan banget kan tapi ternyata dengan saya konsisten olahraga ya alhamdulillah saya nggak gampang ngalamin capek ketika naik motor bermacet-macet ria atau bahkan berhujan-hujan ria itulah manfaat yang saya alami jadi saya selalu ingat dua hal manfaat dan mudarat yang saya lihat ketika saya berhenti berolahraga maka akan menimbulkan mudarat yang besar buat saya pribadi tentu lifespan tadi ya usia harapan kita saya pikirkan karena kan jangan sampai seusia saya yang 40 tahun gitu ya jangan di masa-masa produktif gitu ya itu malah sakit-sakitan yang tentu malah menyusahkan keluarga kita. Kan gitu ya Mas ya. Hmm. Nah, Hmm. itu Hmm. dari sisi yang saya pikir dari sisi menurutnya. Nah, benefitnya tentu saya merasakan kenyamanan, merasakan kesehatan gitu ya, bisa nggak gampang sakit, tetap sakit ada, cuman maksudnya tidak gampang sampai sakit yang parah gitu ya. Itu sekarang Mas Marketing coba untuk menjadi trigger saya, menjadi penguat saya untuk tetap konsisten. Ya belum kesibukan kerja ya, kadang-kadang ya Pak Mas Ali kan juga pasti kerja ya, ngalamin kan deadline dan seterusnya kadang malam kerja kurang tidur besok gimana nah itu poin banget buat kita
yang tentu harus menjaga itu tetap jalan terus. Oke, misalkan walaupun, nah kalau sekarang mas saya sering aja, sekarang saya itu sudah mulai agak sedikit merubah pola latihan. Jadi sekarang harus 30 menit mau strength training maupun lari. Kalau saya nggak sempat lari hujan, saya strength training di rumah pakai dumbbell Hmm, gitu atau kebalikannya. Bahkan sekarang jam 6 tuh ke Kemang ya latihan di salah satu functional gym body fit. Saya ke sana jam 6, jam setengah 6 udah berangkat pagi-pagi sebelum ngantor. Itu saya paksain. Karena kalau nggak gitu ya kita akan turun lagi, masuk atau turun, nanti butuh adaptasi lagi yang panjang. Gitu sih Mas Ali cara saya untuk bisa mempertahankan yang ada sekarang. oke. Baik, kalau saya lihat tadi adalah lebih ke mindset ya, Mas. Bahwa mindset bahwa kita itu olahraga ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa ya kita Ya, dikasih tubuh yang baik, maka kita harus jaga ya. Walaupun nanti kalau kita tidak olahraga, malah justru kemudorotan ya. ya, Nanti tidak produktif, kemudian mudah sakit dia. Apalagi sekarang saya melihat eh, banyak ya, ya saat inilah sering mendung hujan gitu ya, yang karena tidak olahraga bisa berakibat kepada kesehatan kita. Nah, Mas, boleh nggak nih sepil kegiatan Mas Sufyan nih dari pagi gitu ya? Nanti kan pasti ada jadwal dari olahraganya nih, dari pagi sampai malam gitu ya, yang sepadat itu apa aja sih kegiatan Mas Sufyan gitu? Boleh sepil nggak ke kita kita nih? Masih di mood? tentu pagi itu ibadah ya. Nah, karena kan saya Muslim, ibadah dulu, sholat, kemudian ya sempatkan dulu apa namanya mungkin baca Quran, kemudian juga terus kita lari, lari terus saya siap-siap ngantar anak sekolah. Dua anak sekolah saya antar mas. Jadi ngantar yang anak pertama, baru yang kedua gitu. Jadi berangkat pulang baru berangkat lagi. Gitu. Baru ke kantor, nyampe kantor kita jam 8-an lah ya. Jam 8-an karena macet banget ya. Kadang setengah 9. Nah, udah terus ya kerja di kantornya masa harian sampai jam 5-an, terus saya pulang nyampe rumah ya biasa mandi, makan, istirahat gitu sih. Ya paling baca-baca buku atau kalau ada kerjaan saya kerja di rumah dari kantor, Mas. Itu sih paling itu yang saya lakukan setiap harinya sih untuk aktivitas yang, tapi tadi kecuali hari Rabu kadang saya ke functional gym ya. Jadi jam setengah 6 saya pergi ke tempat gym di Kemang. Itu tambahannya paling. Atau kalau Sabtu, kalau tadi kan Senin sampai Jumat ya. Itu kan Iya. Senin sampai Jumat kegiatan sekantap. Tapi kalau Sabtu kadang saya ngajar juga. Nah, sorry, Senin sampai Jumat. Tadi kan Senin sampai, kalau Senin itu saya kan kerja tuh. Nah, sore saya ngajar mas. Itu jam-jam setengah 6, setengah 7 di GBK. Ada privat. Oke. Ajar yang terkait dengan coaching kesehatan lagi kan gitu ya, Tuh, lari cocok atau banget. sejenisnya ya. Betul. Oke. Berarti Selasa, kan sorry. secara umum adalah dimulai dengan ibadah, kemudian olahraga di pagi hari gitu ya Mas ya. Kemudian aktivitas antar anak, kemudian bekerja di sela-sela mungkin di hari-hari tertentu. Berarti di sore hari berarti untuk coaching itu rata-rata di Eh, sore hari. Yang Rabu tentu aja yang pagi tadi itu ya Mas ya. kan kalau Rabu pagi itu kan bukan coaching saya latihan ya. Tapi Mm-mm. kalau yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu after office hour saya ngajar mas. Oh, Ya, yang itu ngajarnya ceritanya. kesehatan lagi kan? Maksudnya after office-nya ngajarnya di GPK ya lari dan berkaitan dengan hal tersebut ya. Betul, tapi nggak di GBK doang sih kan. Kalau Selasa saya di LRTJ itu di kantor mereka di Kelapa Iya, Gading. iya, iya. Rabu di kantor Oke. saya sendiri. Kalau Kamis di anak Pertamina tadi saya bilang di apa namanya Pertamina Nusantara Gas itu jam setengah 6 di kantornya mereka. Gitu. Tapi Nah itu Jumatnya, after hour semua kan ya Mas ya? iya setengah 6 sih katanya. Oke, oke, oke. Ya, ya, saya paham. Jadi di teman-teman ke Mas Sufyan ini paginya itu udah habis ibadah, menyempatkan olahraga lari, kemudian aktivitas biasa mengantar anak, kemudian di sore itu ada kegiatan-kegiatan coachingnya. Sebenarnya itu olahraga lagi ya, mau bagaimanapun coaching itu ya nggak hanya coach, jadi nge-coach dan juga sekalian olahraga lagi. Jadi Bener, sebenarnya bener. lebih dari 30 menit ya teman-teman ya sebenarnya. Dan ini juga yang mungkin yang menjaga Mas apa Coach Sufyan ini tetap bugar gitu. Eh, Pertanyaan selanjutnya, kemudian apa yang sebaiknya nggak kita lakukan nih Mas untuk memulai? Kan tadi kita harus memulai dengan aware bahwa kita ada masalah dalam hidup kita. Nah, sekarang apa yang sebaiknya tidak kita lakukan nih? Apa ya bahasanya ya? Eh, Tantangan-tantangan yang sebaiknya kita hindari gitu. Pantangan, ada nggak pantangan-pantangan yang harus kita hindari? Kalau tadi segi olahraga, sekarang segi makanan nih Mas gitu.
Ada nggak? Biasanya di coaching juga menjelaskan itu kan kan sering Oh iya. suplemen harus pakai yang high protein dan segala macam gitu kan biasanya iklannya begitu nih. Nah kalau dari Coach Sufyan sendiri bagaimana terkait dengan suplemen makanan gitu? Eh, saya termasuk orang yang selama ini tidak menggunakan itu ya Mas ya. Maksudnya Mm-mm. eh, eh, banyak faktor lah. Tapi kalau teman-teman dirasa punya uang lebih dan itu bisa bermanfaat silakan. Cuma tentu dengan pertimbangan kondisi tertentu ya. Maksudnya kalau memang dirasa dibutuhkan silakan saja kan suplemen ya Mas. Itu satu. Kalau saya pribadi sih enggak Mas. Saat ini saya masih real food aja. Pagi makan buah, telur rebus gitu. Udah itu makan saya makan normal aja. Sore pun demikian. Karena kalau mau nyemil ya kayak ubi-ubi rebus-rebusan gitu yang coba saya makan di kantor. Itu sih Mas. Kalau ngomong makanan, saya pribadi tidak ada suplemen khusus ya Mas Ali ya. Nggak ada. Saya real food aja maksudnya. Justru malah real food ya, justru suplemen dan minuman-minuman yang lain malah dihindari ya mungkin sama Coach Sufyan ya. Bukan dinner ya tergantung kebutuhan sih. Terbutuh Tentu, kebutuhan ya. iya. Oke. Contoh kalau kita misalkan olahraganya banyak banget nih, tentu kan butuh nutrisi yang banyak. Dalam artian recovery harus bagus. Ya, maksudnya ya itu harus dipenuhi itu Mas. Bisa dengan real food atau bisa dengan suplemen. Biasanya, Oh, siap. gitu. Tapi saya selama ini kalau ikut misalkan ada race lari, saya jarang sih Mas pakai gitu. Paling memanfaatkan cuma pisang atau buah-buahan sama minum biasa aja. Gitu sih. Tadi ya tambahan Mas, kecuali memang kita buat performance yang maksimal ya, buat atlet itu memang butuh suplemen yang bagus ya. Nanti nggak bisa cuma manfaatin real food aja. Oke. Mas, Kak, ini pertanyaan yang mungkin di muncul di kepala saya. Pentingkah kita minum larutan elektrolit gitu kan banyak ya iklan itu gitu ya minuman elektrolit dalam aktivitas kita berolahraga gitu atau sebenarnya kita cukup aja sih makan itu nanti lemak kamu kebakar mungkin jadi nutrisi juga gitu atau gimana Mas menurut Mas Sufyan? Ya menurut saya penting ya itu kan buat pengganti apa namanya cairan tubuh yang kebuang banyak ya itu agak penting Mas. Selain tadi air mineral yang biasa, plus juga ditambah dengan elektrolit itu buat pengganti cairan itu diperlukan sih Mas sebenarnya. Oke oke oke. Diperlukan. Ya, cuman tadi kalau saya kembali ke kadarnya lagi Mas ya. Kadang-kadang saya nggak minum, tergantung Mas. Jadi sebenarnya yang bagus air putih nih atau air mineral biasa aja buat dehidrasi. Cuman tadi kalau Mm-mm. tinggi banget intensitasnya butuh tambahan. Itu jadi Hmm, saya mau bilang tidak ngomong apa namanya harus tidak harus tergantung kebutuhan aja kalau saya itu. Jangan yang penting jangan jangan ada mindset habis lari 5 kilo langsung minum apa namanya misalkan A gitu ya merek A jangan iya. nggak selalu begitu mindsetnya gitu maksudnya. Mm-mm. Bisa air putih biasa atau bisa dengan buah jeruk atau minuman segar yang atau bisa juga buah air kelapa kan juga bisa sebenarnya. Itu mas saya mau ngebangun mindset kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tanam mindset ketergantungan dengan apa namanya suplemen tertentu itu sih yang saya dengan banget. Tapi kalau ada kesan silakan juga, maksudnya nggak ada boleh tidak boleh sih itu sih saya. Karena tergantung setiap orang kan punya kebutuhan beda-beda gitu ya. Walaupun secara teori yang saya tahu memang kita butuh elektrolit untuk mengganti cairan yang sudah banyak kepakai gitu. Tapi kalau cuma lari 2 kilo misalkan, apakah harus minum sebanyak itu contohnya? Yang kan Iya kadang kan iya iya iya. apa namanya eh, merek A gitu ya kan itu kan Mm. yang kan itu pasti lumayan juga ada gulanya kan mas sampai gitu. Iya betul. Cuma 2 kilo minumnya banyak banget ya itu juga sama aja karena tidak sesuai dengan kebutuhan dia gitu mas. Tapi kalau saya misalnya kayak saya pribadi nih lari jauh 30 kilo saya minum itu karena buat menambah itu contohnya. Karena Mm. jauh kan 30 kilo 40 kilo butuh tuh namanya atlet untuk pengganti itu nggak cuma air putih ya tapi juga butuh tambahan gitu. Gitu mas ya jadi sesuai dengan kebutuhan aja kalau saya sih gitu. Kebutuhan. Oke. Mas, Kesovan sendiri kalau pengalaman dari running gitu ya, runnya paling jauh berapa kilometer yang sudah pernah diikuti Mas? 70 mas. 70 gitu. Itu Mm-mm. di Indonesia atau di luar? Di Indonesia di UI Ultra tahun 2023 Wow, 70 kilometer ya. 10 Baik, jam. Mas, eh, karena kan kita, kebetulan ini kita take-nya di bulan Februari gitu ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan gitu ya. Nah, Ya, menurut Mas Sufyan sendiri nih, tips apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan selama bulan suci Ramadan nih? ya tentu niat ya itu penting ya. Niat Niat ya, itu niat pasti ya. dong. Itu sudah rumus di mana saja kan. Itu Awal paling ya, penting. gimana Ya, pun ya. tentu kalau kita orang beragama nih karena Tuhan ya beribadah itu poin satu. Yang kedua tentu
ya puasa kan punya dampak juga pada kesehatan. Dengan kita berpuasa, ada proses perbaikan metabolisme. Ya kan? Yang biasa makan banyak, ya dibuang racunnya. Walaupun jangan sampai pas buka puasa makan banyak juga yang salah gitu. Itu poin yang dua, yang Hmm. ketiga Mas. Jadi kalau saya pengalaman aja deh, saya selama Ramadan itu selalu olahraga juga, tetap lari di sore hari menjelang menjelang berbuka puasa. Malam Jadi menjelang berbuka puasa larinya iya, itu. ya sebenarnya Hmm. pagi juga boleh kalau kuat Hmm. silakan. Tapi kalau saya selama ini melakukannya di sore hari jam 5 sampai jam 6, 10 kilo tuh setiap hari Mas dulu. Ya, dan ternyata alhamdulillah dengan saya olahraga badan saya stabil. Ya tapi makan dijaga ya, kadang sahur-sahur juga saya waktu puasa tuh jarang makan karbo banyak, paling buah naga saya sukanya itu. Ada beberapa minuman kecil sama kurma udah kadang gitu aja puasa. Buka juga sama kurma. Terus lari ya udah. Itu yang tipsnya mungkin bisa saya sharing. Jadi tetap ya niat. Yang kedua apa namanya olahraga juga harus dijalankan. Selain juga ibadah yang sifatnya rohani kita juga ibadah fisik harus dilakukan. Jadi bukan karena puasa stop olahraga. Tetap dilakukan. Bisa pagi boleh atau sore gitu Mas. Hmm. Nah, kalau Coach Sofyan sendiri biasanya untuk mengisi olahraganya, apakah dengan intensitas yang sama larinya atau lebih kayak lari santai gitu kalau kalau pas kalau pas lagi bulan Ramadan gitu? Tergantung tujuan. Jadi dalam dunia olahraga atau lari terutama itu ada tujuan. Apa yang mau Oh. dilatih? Ya, kecepatan kah atau endurance? Nah ini yang mana dulu nih? Nah kalau bulan puasa pasti kalau saya pilih endurance karena kalau semakin cepat semakin capek akan cepat ausnya kan? Bener nggak? Mm-mm. Nah itu Betul makanya kalau betul. kita biasanya di endurance saja. Jadi kalau endurance bisa jadi lemak yang kebakar banyak. Jadi endurance saja. Jadi jangan kencang-kencang lari aja konsisten, konstan, nyaman gitu ya. 1 jam non-stop dengan intensitas yang sedang gitu Mas. Jadi kalau Ramadan jangan main cepat, udah pasti gampang hausnya. Endurance saja Mm-mm. yang dia nggak bikin haus, terlalu haus tapi bisa kita jaga puasanya. Gitu Mas. Apalagi menjelang buka kan, ketika menjelang buka kita puasa udah tinggal beduk, wah tinggal minum. Itu masalah nikmatnya. Habis lari nih Mas, saya pengalaman banget setiap tahun tuh pasti mau menjelang buka saya lari gitu ya. Di GBK, terutama kantor kan dekat ya, hampir GBK, Mm-mm. lari tuh 10 kilo atau 1 jam non-stop. Pas banget Allah Akbar, minum, wah salah nikmatnya bukan main. Oh, itu ya kenikmatan para pelari ya. Walaupun kita ngebayangin ya yang karena saya bukan pelari ya, baru mau mulai berolahraga gitu lihat ya Allah kok nggak capek banget gitu. Ternyata bagi para pelari, woi enak ya lari-lari pas puasa, ini apalagi pas pas banget buka gitu kan ya. Ternyata beda banget rasanya yang Ya, dirasakan oleh para pelari dan kita penonton gitu. iya Mas, tapi kan gini, maaf ya tambahan. Jadi ya itu semua tidak semua orang bisa melakukan dalam konteks dia harus latihan dulu. Jadi ya kayak saya atau teman-teman pelari lain pun juga bahkan ada yang melari pagi sampai 20 kilo juga ada teman-teman saya kuat-kuat banget itu. Tapi itu perlu Hmm. diingat buat orang-orang yang newcomer atau newbie yang dia baru mulai jangan dicoba gitu. Udah pasti Hmm. maaf ya, pingsan gitu Hmm. bahkan batal karena membangun kapasitas aerobik itu butuh waktu yang panjang. Hmm. Nah, Hmm. karena Hmm. kalau Hmm. kalau ngomong lari kan dia lebih ke aerobik ya, atau ke kardio. Betul betul. Ya, dilihatlah otot jantung, paru kita, sama ke sistem kardiovaskular kita yang dilatih. Itu butuh jangka panjang. Kalau baru mulai gitu kayak Mas Ali ya udah nggak bisa bisa kolaps gitu itu poin. Jadi Hmm. apa yang saya alamin mungkin teman-teman kita atau teman-teman saya yang bisa gitu karena mereka sudah terlatih dalam waktu yang panjang. Nah, plus pas puasa di latihan dengan lari itu akhirnya semakin tubuh dia adaptif dengan kondisi yang ada. Gitu sih Mas. Oke oke. Baik. Mas, sebenarnya kita sudah mau di ujung ngobrol, tapi Ya. dari saya ingin bertanya nih, dari Mas Sufyan sebagai coach, ada nggak sih case yang Mas Sufyan coaching dari benar-benar nggak bisa, atau benar pada awalnya sakit atau obes, menjadi sekarang dia bisa lari, bisa berjalan dengan normal, ada nggak case-case seperti itu, Mas? Boleh cerita nggak? Oke, kalau yang oke, jadi ini ada beberapa case yang beda ya, dengan treatment yang berbeda dan maksudnya kan kalau tadi Mas kan ada yang lari, diet terus dia berhasil. Ini beda-beda nih, ada yang cuma diet, ada yang dia olahraga. Satu case Hmm. saja di kantor saya ada satu orang lah ya. Salah satu VP waktu itu 2002-2023 lah dia coba konsul ke saya pengen diet. Berhasil tuh Mas, alhamdulillah. Turun sampai berapa ya? Lupa sekitar 15 atau 20 kilo lah dalam 3 bulan. Sukses dia. Tapi dia waktu itu treatmentnya bukan olahraga, cuma pola makan yang jaga sama dia.
pola makan aja waktu itu. Dia komit, Mhm. konsisten, berhasil. Itu satu. Yang kedua, kalau di strength training, kebetulan saya pegang kelas kantor di Jakpro itu ada salah satu peserta ibu-ibu yang dia nggak bisa sit up sekarang. Yang tadinya Hmm. bisa sit up. Atau yang nggak bisa squat sekarang. Itu yang contoh-contoh dia yang Mhm, mhm. kelihatan gitu ya. Terus kalau yang lari ada beberapa yang saya ajarin yang tadinya dia nggak bisa lari. Karena kan saya selalu kasih ke mereka tuh jangan pernah niat lari ingin nge-push, ingin cepat, ingin jago, bukan. Tapi niat untuk sehat atau untuk happy aja. Dengan cara apa? Lari dengan nyaman. Apa dengan nyaman? Kalau secara listener badannya nggak pusing, nyaman lah gitu mas, masih bisa ngobrol santai gitu. Itu yang coba saya sampaikan. Alhamdulillah beberapa orang ada yang berhasil mas, maksudnya mereka ngalamin lari lebih enak, gampang cedera dan Mhm. seterusnya. Ada sih di kantor yang tadi saya bilang AP Pertamina dia tadinya nggak bisa lari 5 kilo bisa lari 5 kilo contohnya non-stop ya. Itu sih bahkan istri saya sendiri pernah saya latih mas dan bisa lari 2 kali finish di 10 kayaknya IPB Run tahun 2000 berapa tuh kemarin sama tahun sebelumnya. Istri saya berhasil Oh, bisa lari 10 kilo. wow, Itu. wow, wow, wow. Hmm. Oke, oke, baik. Ternyata memang dari sudah ada nih ya case-case dan bukti-bukti yang di-coach oleh Coach Sofyan yang ya terjadi penurunan berat badan ataupun juga terjadi peningkatan kesehatan ya. Utamanya sih memang kita fokusnya ke kesehatan gitu. Coach, karena kita sudah di ending gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir selalu di wishlist di Indonesia itu apa wishlist atau harapan? Oh, sebelum itu adalah ini saran dulu. Pesan untuk generasi muda Indonesia nih terkait dengan kesehatan dari Coach Sofyan kira-kira apa nih? Yang pertama jangan terjebak dengan kondisi yang ada. Eh, Bagaimanapun apa yang kita lakukan dengan kondisi sekarang itu akan menjadi risiko buat masa depan kita, gitu ya. Jadi tetap bergerak sebisa mungkin tanpa ada apa namanya keluhan. Lakukan yang paling mungkin kita bisa lakukan. Tadi it's simple as that seperti jalan cepat atau di rumah bisa squat atau bisa plank atau bisa dengan wall sit itu bisa dilakukan di mana saja. Atau yang lebih gampang lagi aktivitas fisik minimal di rumah ngangkat-ngangkat barang yang ringan, ya kan naik tangga pelan-pelan itu bisa dilakukan teman-teman. Sebelum nanti menuju yang sifatnya lebih ke fitness atau ke kompetitif gitu. Ini sih mas pesan saya buat anak sekarang yang perlu dilakukan dengan tantangan media sosial. Tadi juga kita beli makan juga harus pakai aplikasi yang membuat habit kita semakin sedentar lifestyle ya berubah gitu mas. Itu mas palingnya yang pertama untuk Oke, bisa. siap. Ya, ini pertanyaan terakhir adalah karena podcast kita adalah wishlist Indonesia yang artinya adalah wish harapan untuk Indonesia. Nah, kira-kira dari Coach Sofyan sendiri, apa sih harapan Coach Sofyan baik mungkin di bidang kesehatan, bidang running untuk Indonesia? Wishlistnya Coach Sofyan untuk Indonesia bilang ini seperti apa? Kalau ngomong Indonesia tentu kalau kita ngomong dunia kesehatan dan kebugaran kita kan fokusnya bagaimana masyarakat Indonesia sehat dan bugar untuk mencapai Hmm, lifespan yang lebih panjang kan gitu ya. Benar nggak? betul. Ya, bagaimana caranya? Ya sudah mulai bangun kesadaran pribadi, eh, diri kita bahkan keluarga untuk tetap bergerak dengan konsisten dan persisten, jangan pernah mengeluh, ya, bangun terus kemampuannya agar kita bisa merasakan health benefit untuk kehidupan kita ke depan. Gitu. Tentu yang terakhir, kalau kita ngomong Indonesia secara ke depan ya, kalau masyarakat Indonesia nggak sehat dan atau sakit-sakitan, gimana kita bisa bergerak cepat untuk bisa Mhm. produktif. Gitu, Mas. Mhm. Baik ya, bagaimana Indonesia mau apa produktif kalau kita masyarakatnya tidak sehat begitu ya. Itu pesan yang menonjol sekali ya. Baik teman-teman wishlister, kita sudah berakhir diskusi pada malam hari ini. Teman-teman yang suka jangan lupa untuk subscribe, juga komen dan share video kita ini ya. Tentunya sharing tidak ada ruginya dan tentunya bermanfaat. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ke Sofyan atas waktunya. Alhamdulillah ya. Dan teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video YouTube yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye.